Diulangi rakaatan satu rakaat walam yaqtu, enggak ada istilah qadha. Ya, enggak ada qadha. Ini hampir sama. Jadi serakaat, step by step, serakaat untuk satu kabilah, serakaat lagi ganti-gantian. Ya, tapi ini kurang populer. Ya, kurang populer. Kemudian Wa'an marfu'an laisa fi salatil khawfi sahun akhrajahu Daraqutni sahih dhaifin. Ada lagi marfu' dalilnya tidaklah pada salat khauf itu ada istilahnya sujud sahwi, ada. Ya. Jadi enggak ada sahwan, enggak ada yang namanya lalai sahwi. Akhrajahu Daraqutni, tetapi ini isnadihi dhaifun. Sanadnya dhaif. Baik. Kita akan lihat cara yang pertama. Mau cobain nggak? Pertama, 3 orang. Ya, ada nomor apa? 7 orang. Kita coba sholat khauf yang pertama. Ya, biar tahu. Maju coba deh. 3 sudah maju. Kita kalau nggak praktek bingung nanti. Coba 3 sini. Ini siapa? 3. Kita sholat khauf pakai cara yang pertama. Ayo, sholat 2 rakaat. Yuk, ayo. Nah, ya, kate. Kita mulai. Kalau mau dicoba nggak bisa, tapi bingung nanti. Yuk, sholat khauf. Ya, 3. Satu lagi. Coba. Ini sholat khauf sebutan. Tahu 3. Ini belakang 3 juga. 3 lagi. 3 lagi. Ayo. Praktek 3. Belakang 3. Ini benar. 3. Coba 3. Ini kan ada pasukan. Betul. Ya. Yuk. Satu lagi. 3 coba sini. Oke. Baik. 5 besar ya. Mulai. Kita akan praktek sholat khauf. Ya, sholat khauf. Sholat khauf ini yang pertama berarti posisinya yang ada di belakang hadapnya sono. Berarti posisi musuh ada di sebelah timur melawan kiblat. Baik ya, lawan kiblat. Sekarang berarti ini cara yang pertama kitanya sholat ya, mungkin dengan pedang segala macam sholat. Allahu Akbar. Coba perhatikan, Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Terus ikuti. Terus sampai habis, sampai sujud. Oke. Terus berikutnya. Oke, terus. Ya. Terus. Kemudian. Ini kan pegang pedang kita nih ya. Oke. Ya, apa? Baik, kiri. Terus. Oke, imam berarti posisinya diam. Kemudian saf yang berikutnya yang kedua terusin sendiri. Ya, silakan terusin sendiri. Iya, ya saf kedua terusin sendiri. Oke. Salah. Oke. Oke, selesai. Habis selesai salam. Imam tetap di situ. Oke. Salam. Dan salam. Oke, salam. Selesai. Posisi berdiri. Saf pertama. Mundur ke belakang. Nanti ngadep. Mundur ini gimana nih? Ya, langsung bubar. Jadi tetap di sini. Bubar. Ngadep sono. Ngadep ke timur. Langsung belakang kiblat. Oke, yang di sini berarti maju ke sini. Ya, langsung sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Langsung rukuk. Ikutin. Oke, terus. Oke,
sholat yang ini. Oke. Iya, ini kan jaga-jaga nih, jaga-jaga. Kayak musuh Belum gitu. Oke, berarti ini kan ada aba-aba Allahu Akbar terakhir. Nah, nanti ikut salamnya dengan imam. Imam ucapin salam. Ini ucapin salam. Oke, itu sholat khauf. Ya, itu untuk sini terus. Karena musuh ada posisi di mana? Di Solo. Berarti nanti kan pasukan langsung hadap sana semuanya. Gitu ya. Baik, nanti insya Allah acara yang kedua lebih seru lagi. Kemana datang? Berarti imamnya yang nungguin dong. Kenapa? Imamnya yang nungguin makmum berarti. Iya, nungguin makmum. Jadi posisinya imam itu pertama nungguin makmum. Posisinya lagi diri. Tadi ya, lagi diri rakaat kedua. Ini sentralnya imam nih. Berarti imam diri diam. Makmum yang di belakang tadinya jaga naik ke depan, posisi ke depan, yang di depan itu langsung ke belakang karena sudah selesai, maka langsung ngikutin imam. Ya, terus ya sampai nanti saat itu posisi untuk sholat khauf. Kalau misalnya itu kadang itu bisa dimasuk ya sih kalau satu video misalnya dulu itu. Kalau kalau bisa dimasuk. Di sini dijelaskannya malah kos, jangan ada kosong istilahnya. Ya, nggak ada kosong. Ini istilahnya istilah di 2 rakaat dalam sholat subuh. Nah, gimana dengan yang namanya jamak kosong? Kalau perjalanannya itu ternyata dia 2 marhalah berlaku yang namanya hukum kosong, maka dia boleh dikosong. Tapi kalau perjalanannya tidak ada 2 marhalah, maka tidak berlaku hukum kosong. Misalkan perjalanan itu jauh, ya, rangkaian jalan jauh, maka ada istilah sholatul musafir dan sholatul khauf, ada 2. Tapi kalau nggak sampai dia ini disebut musafir, maka hanya berlaku sholatul khauf. Sholat 2 rakaat, yang contohnya tadi adalah subuh. Ya, itu mengenai sholatul khauf. Ya. Oh itu tadi sholat subuh. Ya. Subuh. Nah, bagaimana dengan sholat zuhur? Maka sholat zuhur itu kalau melihat dari kaifiah ini, maka paruan 2 rakaat. Ya, atau bisa juga seorang imam itu nyisain 1 rakaat buat siapa? Buat makmum. Ya, bisa. Tapi kalau kita mengambil dalil yang lain, tadi kan ada kaifiah berikutnya. Gimana caranya? Nabi sholat sebagian, berikutnya sebagian yang lain. Maka kalau sholatnya selain 2 rakaat, kebanyakan ini ngambilnya yang itu. Ya, karena kalau posisinya 3 rakaat, kemudian nanti diganti lagi kelamaan, makanya diparok. Nah, inilah yang namanya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kaifiahnya itu gak hanya 1, tetapi sekitar 4, tergantung sholatnya dan keadaan. Yang jelas nggak ada istilahnya qadha, ya, nggak ada qadha. Karena kalau kita lihat dalil qadha itu kan dalil ketika seseorang tidur ketiduran amat kelupaan. Itu dalil sorehnya itu qadha. Gimana kalau misalkan orang pergi di jalanan, misalkan ya ini kemarin bab musafir kalau masalah ya, sholat musafir. Kalau misalkan kita lagi jalan, ya lagi jalan ada di mobil, posisinya mobil itu nggak bisa apa-apain, stuck. Kemudian kita harus sholat. Apakah sholatnya qadha atau sholatnya itu seperti orang musafir? Kan ada orang melihatnya qadha aja kemana? Biar kenapa? Biar nanti kalau misalkan qadha kan yang penting kita sholat. Padahal
Masyakoh itu karena memang berat dalam perjalanan. Berat dalam perjalanan itu karena ukurannya jarak. Nah, kalau orang udah stuck macet gak bisa ngapa-ngapain, maka bisa dihukum kiasnya ke dua marhalah tersebut. Dipakainya kias karena zaman Nabi gak ada yang namanya macet berlalu lintas kan? Iya. Kalau kita cari otak itu saling nunggu menunggu, kenapa lampu merah belum terbenam misalkan gitu, belum lampu hijau nggak ada istilahnya gitu. Ya, kalau nanti adanya perjalanan jarak ya. Sekarang jarak dekat kadang-kadang kayak jarak jauh. Ya, jadi itu mengenai sholat qadha. Ya, qadha asalnya adalah lupa sama ketiduran. Sholat subuh ketiduran bangun jam 9. Udah berburu qadha. Ada qadha silakan. Tapi kalau misalkan ternyata ya dia bentar-bentar, maka ini sudah masuk kategori melalaikan. Ya kan ada yang namanya setan ya, jam 9 bangun, tapi belum zuhur, sebelum zuhur yang penting kita sholat. Kalau nyampe itu umurnya taruhan, gitu kan? Makanya kalau misalkan kita ini kelupaan atau ketiduran, buru-buru. Ketika seseorang ingat, dia maka laksanakan sholat. Ketika ketiduran, dia pas bangun laksanakan sholat. Itu mengenai Kopiahnya hilang tadi. kenapa? Kopiahnya hilang tadi. Qobliyahnya? Iya. Iya, hilang. Qobliyahnya hilang. Ya, jadi qobliyahnya hilang. Gara-gara tiduran ini. Ya lain hal kalau misalkan dia ini posisinya sholatnya di waktunya. Di waktunya sholatnya masih bisa. Ya, masih bisa kalau di rumah laksanain. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Berarti dia siap jadi imam sholat perang nanti. Siap dengan perang. Insyaallah. Jawab saya harus baik, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti selepas isya, kalau isya jangan pulang dulu. Al-Fakir mengundang untuk semuanya untuk acara tahlilan keponakan 4 bulanan. Jadi minta jamaah dan ini malam Jumat kita ada sholat tasbih. Malam Sabtu ternyata nggak siap, malam itu ada acara double, ya ibaratnya 2. Saya ada acara 2 cuma 1, kemudian ada lagi malam Senin. Ya, insyaallah habis sisa jika memang ada waktu buru-buru kita tahlilan sebentar. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yafi ni'amahu wa kana mazida ya rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru bima yanbaghi li jalali wal 'azimi subhanahu wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna bil 'ilmi zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa 'ilmal mursalin wa min al malaikati al muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi وفقه أهلنا وبركة لنا في ديننا والهدى والذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربنا اعترفنا بأننا اضطربنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حول واستر لنا العافية
subuhi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.